Siji, loro, telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Sebelum presentasi kami mulai, marilah kita perkenalan dengan kelompok kami. Kenalkan, nama saya Muhammad Amin Najib dengan NIM 23080560034. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan Fauzi dengan NIM 23080560038. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Mutakin dengan NIM 23080056041. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmawati dengan NIM 23080560052. Perkenalkan, saya Saleh Sawardoyo dengan NIM 23080560058. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan materi. Kita memasuki tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu organisasi kurikulum, yang kedua jenis organisasi kurikulum, yang ketiga model organisasi kurikulum. Pengertian organisasi kurikulum. Menurut Sudijarto, kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk dikuasai oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins, bahwa organisasi adalah kesatuan unity sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Sudijarto, kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk dikuasai oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins, bahwa organisasi adalah kesatuan unity sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu tujuan organisasi kurikulum. Tujuan organisasi kurikulum adalah untuk mempermudah siswa dalam mempelajari materi pelajaran secara efektif. Organisasi kurikulum merupakan alat yang membantu mencapai keberhasilan siswa dalam mempelajari bahan pelajaran. Organisasi kurikulum meliputi pengembangan tujuan-tujuan umum dan kasus, pengenalan model mengajar, dan implementasi kurikulum. Organisasi mencakup beberapa unsur seperti konsep, generalisasi, keterampilan, dan nilai-nilai. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam menetapkan kurikulum organisasi seperti ruang lingkup bahan, urutan bahan, dan penempatan bahan. Tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam mempengaruhi pola atau desain kurikulum karena tujuan tersebut dapat menentukan pola atau kerangka untuk memilih, merencanakan, dan melaksanakan segala pengalaman dan kegiatan belajar di sekolah. Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum. Sedangkan yang menjadi sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai budaya, nilai sosial, aspek siswa dan masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, model organisasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum subjek akademik. Kurikulum subjek akademik adalah model kurikulum yang utamanya adalah pengetahuan, mengutamakan pendidikan yang lebih bersifat intelektual, dan menyediakan materi yang lebih universal. Kurikulum subjek akademik merupakan model tertua dan berdasarkan pendidikan klasik yang berasal dari pendidikan klasik yang terdiri dari pendidikan klasik atau perennialisme dan esensialisme. Kurikulum mata pelajaran akademik memiliki beberapa ciri termasuk tujuan, metode, isi organisasi, dan evaluasi. Tujuan dari kurikulum mata pelajaran akademis adalah untuk meningkatkan pengetahuan, maka pendidikan yang lebih bersifat intelektual, dan mengembangkan kemahiran yang lebih umum. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan daripada proses belajar. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu, dan guru
memperhatikan penting dalam menyusun bahan ajar dan menjadi ahli dalam bidang-bidang studi yang diajarkan. Kurikulum mata pelajaran akademik juga memiliki beberapa pendekatan dalam perkembangannya, termasuk pendekatan pengetahuan, pembelajaran yang bersifat integratif, dan pendekatan fundamentalis. Pendekatan pengetahuan membantu siswa belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta, sedangkan pembelajaran yang bersifat integratif merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif terpadu. Pendekatan fundamentalis mengasumsikan mata pelajaran membaca, menulis, dan menghitung sebagai dasar dan mata pelajaran lain dipelajari tanpa dihubungkan dengan kebutuhan praktis. Kurikulum subjek akademik juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya antara lain pengedepanan intelektual siswa, pemilihan aspek-aspek dalam satu mata pelajaran yang mampu membantu sistemnya sebuah pemahaman, dan mempersiapkan manusia dari intelektualisme ke dunia aktual, yaitu dunia masyarakat. Kelemahan kurikulum subjek akademik adalah kurang fokus pada bagaimana siswa belajar dan lebih mementingkan susunan isi atau apa yang akan dipelajari, serta memandang materi yang akan diajarkan bersifat universal dan mengabaikan individu. Yang kedua, kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik adalah model pendidikan yang berorientasi pada pendidikan pribadi dan memandang manusia sebagai manusia. Kurikulum ini mengacu pada filosofi humanisme yang menganggap belajar bukan hanya sekedar pengembangan kualitas kognitif, tetapi juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh domain yang ada, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum humanistik memiliki beberapa ciri umum, yaitu integralistik. Integralistik yaitu kurikulum ini mengacu pada konsep integralisme yang berarti melibatkan seluruh aspek pribadinya, baik aspek kognitif, estetika, maupun moral. Yang kedua, keterpusatan pada peserta didik, yaitu kurikulum humanistik mengenal pasti peserta didik sebagai subjek pendidikan dan mengacu pada kebutuhan individu. Yang ketiga, kesadaran kritik, yaitu kurikulum ini menciptakan kesadaran kritik dalam masyarakat yang membantu peserta didik memahami dan menangani masalah yang terjadi di lingkungan mereka. Yang keempat, pendidikan konfluen, yaitu kurikulum konfluen mengacu pada keutuhan pribadi individu harus memiliki respon yang sesuai terhadap kesatuan yang menyeluruh dan lingkungan. Yang kelima, kritisisme radikal, yaitu kurikulum ini mengacu pada aliran naturalisme yang mengandung pelatihan kepekaan, yoga, dan meditasi sebagai cara untuk membangkitkan kehalusan budi pekerti. Yang terakhir, mistikirisme modern, yaitu kurikulum ini mengacu pada aliran mistikisme modern yang mengandung pendidikan yang membangkitkan kesadaran dan berpikir diri. Kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kurikulum humanistik juga memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan atau harmoni, perkembangan seluruh aspek pribadinya, baik aspek kognitif, estetika, maupun moral. Guru dalam kurikulum ini memiliki peran penting dalam membentuk hubungan emosional yang baik antara guru dan siswa serta menciptakan situasi yang memperlancar proses belajar. Selanjutnya, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih berfokus pada masalah yang dihadapinya di masyarakat. Dalam kurikulum ini, pendidikan bukan hanya sekedar usaha, tetapi merupakan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Tujuan utama kurikulum semacam itu adalah untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan, termasuk ancaman dan rintangan. Tantangan dianggap sebagai suatu disiplin ilmu, tetapi juga harus dipecahkan bersama-sama dengan ilmu-ilmu lain. Tujuan dari setiap tahap pengajaran dapat diubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebutuhan. Ciri-ciri kurikulum rekonstruksi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan utama adalah menghadapkan pada siswa pada tantangan, ancaman, hambatan, atau kehancuran yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, kegiatan pembelajaran berfokus pada masalah sosial yang mendesak.
Yang ketiga, cara pengorganisasian kurikulum ini disusun seperti roda dengan bagian tengah sebagai porosnya dan masalah menjadi tema. Kurikulum rekonstruksi sosial memiliki komponen yang sama dengan model kurikulum lainnya, tetapi isi dan bentuknya berbeda. Komponen kurikulum rekonstruksi sosial adalah tujuan 10 elatif kurikulum. Tujuan dari program pendidikan berubah setiap tahun. Metode untuk rekonstruksi sosial belajar adalah kegiatan bersama dengan saling ketergantungan, tidak ada persaingan, kerjasama, pemahaman, dan 10 elatif 10 evaluasi. Siswa berpartisipasi dalam pemilihan dan evaluasi materi tes. Menurut Fristiana, pengajaran rekonstruksi sosial banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang tergolong belum maju dan tingkat ekonominya jauh belum tinggi. Pelaksanaan pengajaran ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka sesuai dengan potensi yang ada dalam masyarakat. Sekolah mempelajari potensi-potensi tersebut dengan bantuan biaya dari pemerintah. Sekolah berusaha mengembangkan potensi tersebut. Di daerah pertanian, umpamanya sekolah pengembangan bidang pertanian dan peternakan, di daerah 10 relatif, bidang-bidang relatif. Desain kurikulum rekonstruksi sosial menurut Fristiana. Ada beberapa ciri dari desain kurikulum ini. Yang pertama ada asumsi. Tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Yang kedua, masalah-masalah sosial yang mendesak. Kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Yang ketiga, pola-pola organisasi. Pada tingkat sekolah menengah, pola organisasi kurikulum disusun seperti sebuah roda. Selanjutnya, kurikulum teknologi. Model konsep kurikulum teknologi pada dasarnya terpacu oleh kemajuan teknologi yang ada. Dalam pengertian teknologi sebagai LAT, model kurikulum yang dikembangkan lebih menekankan pada penyusunan program pengajaran atau rencana pembelajaran yang dipadukan oleh alat-alat dan media pengajaran yang mengikuti perkembangan teknologi. Dalam pengertian teknologi alat, model kurikulum yang dikembangkan bersifat tentang rencana-rencana pembelajaran yang dilengkapi dengan penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Salah satu contohnya ialah pembelajaran berbantuan 11 elatif. Ciri-ciri kurikulum teknologis menurut Fristiana. Kurikulum yang dikembangkan dari konsep teknologi pendidikan memiliki beberapa ciri khusus, yaitu tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan, dan apabila terjadi respon yang diharapkan, maka respon tersebut diperkuat. Pengembangan kurikulum menurut Fristiana. Pengembangan kurikulum teknologis berpegang pada beberapa kriteria, yaitu prosedur pengembangan kurikulum dinilai dan disempurnakan oleh pengembangan kurikulum yang lain. Inti dari pengembangan kurikulum teknologis adalah penekanan pada kompetensi, pengembangan dan penggunaan alat media pengajaran bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi bersatu dengan program pengajaran yang ditunjukkan pada penguasaan kompetensi tertentu. Kurikulum sebagai model lainnya. Model kursus ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Penggunaan perangkat teknologis, terutama prosedur pengajaran teknologi terkini, seringkali lebih menarik dan tepat waktu. Dalam hal pelaksanaan, rencana pengajaran sangat mementingkan efisiensi dan efektivitas.
Namun model kurikulum ini juga memiliki keterbatasan. Model kurikulum ini tidak cocok untuk memberikan layanan kepada siswa dengan berbagai kemampuan. Modelnya biasanya menyatu dan menggunakan teknologi yang ada. Standar pengembangan kurikulum teknologis. Inti dari pengembangan kurikulum teknologis adalah untuk menekankan kemampuan, pengembangan dan penggunaan alat peraga dan media pembelajaran tidak hanya bersifat mendukung, tetapi juga diintegrasikan ke dalam rencana pengajaran yang bertujuan untuk menguasai kemampuan tertentu. Dalam mengembangkan kurikulum teknologis, bekerja sama dengan pembuat program dan penerbit media elektronik dan media cetak. Pengembangan pengajaran yang benar-benar terstruktur yang distandari dengan alat dan media tidak memerlukan biaya yang sedikit. Hal inilah yang menjadi kendala utama pengembangan kurikulum teknologi. Jenis organisasi kurikulum. Yang pertama, correlated kurikulum atau mata pelajaran gabungan. Korelasi kurikulum merupakan penggabungan dari mata pelajaran yang sejenis secara insidental. Penyatuan beberapa mata pelajaran yang sejenis seperti IPA, di dalamnya tergabung ada fisika, biologi, dan kimia, dan IPS. Kurikulum bentuk ini sebagai upaya penggabungan dari mata-mata pelajaran yang terpisah dengan maksud untuk mengurangi kekurangan yang terdapat dalam bentuk mata pelajaran. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada dalam pola kurikulum ini. Kekurangannya adalah yang pertama, bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam. Yang kedua, kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual langsung dengan kehidupan nyata siswa. Kurikulum ini kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Yang keempat, apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan bahan pelajaran yang disampaikan masih terlampau abstrak. Sedangkan kelebihan pola mata pelajaran gabungan correlated kurikulum ini adalah yang pertama, bahan bersifat korelasi walau sebatas beberapa mata pelajaran. Yang kedua, memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkup satu bidang studi. Yang ketiga, menambah minat siswa berdasarkan korelasi mata pelajaran yang sejenis. Bahan pelajaran dalam kurikulum ini memungkinkan substansi pelajarannya memiliki pengertian-pengertian yang lebih mendalam dibanding dengan mata pelajaran yang terpisah-pisah. Dalam korelasi kurikulum, masih memungkinkan guru akan lebih banyak memberikan substansi prinsip-prinsip dan generalisasi. Sehingga guru dapat menyampaikan materi atau membimbing siswa untuk mempelajari bahan pelajaran secara utuh dalam lingkup word file dan dapat meningkatkan daya tarik siswa terhadap pelajaran tersebut. Yang kedua ada separated subject kurikulum atau mata pelajaran terpisah. Mata pelajaran yang terpisah-pisah, separated subject kurikulum bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali dengan apa yang telah diperoleh dari generasi terdahulu. S. Nasution, 1986. Dalam proses pembelajarannya, bentuk kurikulum ini cenderung aktivitas siswa tidak diperhatikan bahkan diabaikan, karena yang dianggap penting adalah supaya sejumlah informasi sebagai bahan pelajaran dapat diterima dan dihafal oleh siswa. Demikian pula bahan pelajaran yang dipelajari siswa umumnya tidak aktual karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Secara fungsional, bentuk kurikulum ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya adalah, yang pertama, bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah, yang menggambarkan tidak ada hubungannya antara materi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Yang ketiga, proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif. Yang keempat, bahan pelajaran tidak berdasarkan pada aspek permasalahan sosial yang dihadapi siswa maupun kebutuhan masyarakat. Yang kelima, bahan pelajaran merupakan informasi maupun pengetahuan dari masa lalu yang terlepas dengan kejadian masa sekarang yang akan datang. Yang kelima, proses dan bahan pelajaran sangat kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Sedangkan kelebihan pola mata pelajaran yang terpisah-pisah atau separated subject kurikulum ini adalah yang pertama, bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipahami.
Yang kedua, dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai budaya terdahulu. Yang ketiga, kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Yang keempat, bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Yang kelima, bahan pelajaran yang sifatnya informasi sebagian besar akan diperoleh siswa dari buku pelajaran. Siswa akan lebih banyak menghafal dalam mempelajari pengetahuan yang sifatnya terlepas-lepas, sehingga kemampuan siswa kurang berkembang dan cenderung kurang mengoptimalkan potensi siswa sebagai individu. Yang ketiga ialah integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu memberikan kesempatan siswa untuk belajar secara kelompok maupun secara individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar. Pembelajaran bersifat individu terpenuhi, melibatkan siswa dalam mengembangkan program belajar. Bahan pelajaran selalu sesuai kebutuhan masyarakat dan siswa yang dipelajari sesuai dengan bakat minat dan potensi siswa. Pembelajaran yang banyak diajarkan ialah pemecahan masalah, metode proyek, pengajaran unit, inquiry, discovery, dan pendekatan tematik yang dilakukan dalam pembelajaran kelompok atau perorangan. Pengembangan program belajar perlu dilakukan secara bersama-sama antara guru dengan murid. Adapun kekurangan kurikulum terpadu ini salah satunya adalah memperlakukan waktu yang banyak dan bervariasi sesuai kebutuhan siswa atau kelompok. Sedangkan kelebihan kurikulum ini adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya secara individu. Kesimpulan dari kelompok kami ialah organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan dan atau pembelajaran yang ditetapkan. Tujuan organisasi kurikulum adalah untuk mempermudah siswa dalam mempelajari materi pelajaran secara efektif. Organisasi kurikulum merupakan alat yang membantu mencapai keberhasilan siswa dalam mempelajari bahan pelajaran. Organisasi kurikulum meliputi pengembangan tujuan-tujuan umum dan khusus, pengenalan model mengajar, dan implementasi kurikulum. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.